sebagai pribadi dan calon konselor. Di antaranya ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan nilai diri yang Anda miliki sebagai calon konselor. Nilai diri yang saya miliki sebagai calon konselor antara lain kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan komitmen untuk menolong sesama. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membangun hubungan konseling yang aman, terpercaya, dan profesional dengan klien. Pertanyaan yang kedua, sikap dasar apa yang penting dimiliki seorang konselor? Sikap dasar yang penting dimiliki seorang konselor adalah empati, penerimaan tanpa menghakimi, kesabaran, dan ketulusan. Sikap ini membantu konselor memahami klien secara mendalam serta menciptakan suasana konseling yang nyaman dan suportif. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda membangun identitas diri sebagai calon konselor? Identitas diri sebagai calon konselor dibangun melalui pengembangan kepribadian, peningkatan pengetahuan dan keterampilan konseling, serta refleksi diri yang berkelanjutan. Selain itu, pengalaman praktik dan sikap profesional juga berperan penting dalam membentuk jati diri sebagai konselor. Yang berikut sikap konselor yang perlu saya miliki. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan empati dalam konseling? Empati dalam konseling adalah kemampuan konselor untuk memahami dan merasakan apa yang dialami klien dari sudut pandang klien tanpa kehilangan batas profesional. Dengan empati, klien bisa merasa dipahami dan diterima. Yang kedua, mengapa sikap genuine penting bagi konselor? Sikap genuine berarti konselor bersikap tulus, jujur, dan apa adanya dalam hubungan konseling. Ketulusan ini membantu membangun kepercayaan sehingga klien merasa aman untuk terbuka. Yang ketiga, jelaskan makna unconditional love dalam konteks konseling. Unconditional love dalam konsep konseling berarti menerima klien apa adanya tanpa syarat dan tanpa menghakimi. Konselor tetap menghargai klien sebagai pribadi yang bernilai meskipun tidak menyetujui perilaku tertentu. Yang berikut adalah self-awareness saya. Yang pertama, mengapa kesadaran emosi penting bagi seorang konselor? Kesadaran emosi penting agar konselor mampu mengenali dan mengendalikan perasaan pribadi saat menghadapi klien. Dengan demikian, konselor dapat bersikap profesional dan tidak terbawa emosi dalam profesi konseling. Yang kedua, nilai pribadi apa yang paling memengaruhi cara Anda menolong klien? Nilai pribadi seperti empati, kejujuran, dan kepedulian sangat memengaruhi cara konselor menolong klien. Nilai-nilai tersebut membantu konselor bersikap adil, menghargai klien, dan memberikan bantuan secara tulus. Yang ketiga, bagaimana cara menyadari dan mengelola bias pribadi? Bias pribadi dapat disadari melalui refleksi diri, evaluasi pengalaman konseling, dan keterbukaan terhadap masukan. Bias tersebut dikelola dengan menjaga sikap objektif, meningkatkan pengetahuan, serta mematuhi kode etik konseling. Yang berikut adalah cara saya berpikir dan bersikap terbuka. Yang pertama, apa arti berpikir positif bagi seorang konselor? Berpikir positif bagi seorang konselor berarti melihat klien dengan harapan, keyakinan, dan fokus pada potensi serta solusi,
bukan hanya pada masalahnya. Ini membantu konselor tetap objektif, sabar, dan memberi dukungan yang membangun. Yang kedua, mengapa open-minded penting dalam proses konseling? Karena setiap klien memiliki latar belakang, nilai, dan pengalaman yang berbeda. Sikap open-minded membuat konselor tidak menghakimi, mau menerima perbedaan, dan mampu memahami klien secara utuh. Yang ketiga, berikan contoh sikap terbuka dalam menghadapi perbedaan klien. Sikap terbuka ditunjukkan dengan menerima klien apa adanya meskipun memiliki latar belakang, nilai, atau pandangan hidup yang berbeda dengan konselor. Misalnya, konselor tetap mendengarkan dan memahami